Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi struktur aljabar pada materi koset. Kali ini saya akan masuk di teorema koset. Pada materi sebelumnya sudah disampaikan teorema-teorema dasar di koset. Sekarang ada teorema lanjutan di koset, baru dinyatakan bahwa setiap koset mempunyai order sama. Jadi kalau saya punya koset dalam suatu grup, ternyata dia ordernya sama. Ternyata banyaknya anggotanya sama. Ya, bisa dihitung seperti itu. Nah, untuk koset mempunyai order sama disajikan dalam teorema berikut seperti ini. Jadi, jika H adalah subgroup dari G, maka koset kanan atau kiri dari H dalam G mempunyai order sama. Nah, di sini pada kasus teorema ini yang kita bahas adalah koset kanan, yang kirinya analog. Ya, di sini. Jadi saya punya di sini misalkan K itu koleksi ya. Koleksi koset kanan dari H dalam G. Ya. Kemudian di sini saya punya di sini ya. Kan K itu punya elemen ya. Akan kita tunjukkan nanti setiap elemen itu mempunyai order sama, mempunyai jumlah anggota sama. Nah, di sini akan dibuktikan HA sama HB untuk setiap HA HB anggota di K di sini. Ya. Untuk anggota di K di sini. Nah, untuk membuktikan suatu himpunan itu, untuk membuktikan dua himpunan itu dia anggotanya sama banyak atau besarnya sama, ukurannya sama, jumlah anggotanya sama, sejenis, maka untuk membuktikan dia itu ordernya sama, berarti kita harus bisa membentuk suatu fungsi dari himpunan itu ke himpunan yang lain. Berarti kalau akan dibuktikan HA sama HB untuk setiap HA HB anggota K, maka kita harus bisa mengonstruksi suatu fungsi dari HA ke HB. Oke, kalau gitu kita konstruksi fungsinya. Untuk membuktikan HA dan HB, jadi kita cukup membuktikan atau terdapat suatu fungsi bijektif dari HA ke HB. Ya, fungsinya bijektif. Lihat kalau bijektif fungsinya apa? Subjektif, injektif ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, untuk membuktikan fungsi itu bijektif, subjektif, injektif, kita butuh definisi dari fungsinya. Nah, kemudian kita buat suatu pengaitan, ya, relasi ya, pengaitan dari HA ke HB dengan kondisi HA sama dengan HB untuk setiap HA anggota di HA kecil ya. Berarti di sini saya buat pengaitan. Nah, pengaitan ini akan kita buat sehingga dia menjadi fungsinya bijektif. Tapi bisa berhasil, bisa tidak di sini. Ya. Nah, di sini karena dia, jadi pada saat F itu udah terbukti dia bijektif, maka secara tidak langsung bukti teorema selesai. Ya. Di sini kita punya bahwa F-nya adalah suatu pengaitan di mana FAH sama dengan HB. Berarti kalau kita akan menunjukkan dia adalah suatu fungsinya bijektif, berarti awal mulanya adalah kita tunjukkan dia adalah suatu fungsi atau bukan. Ya. Kita tunjukkan dulu. Jadi kita tunjukkan apakah F itu adalah well defined atau tidak. Jadi di sini saya punya diambil sembarang X anggota HA, seperti di sini. Kemudian di sini saya punya berarti X sama dengan H1A. Ya. Kemudian Y sama dengan H2A untuk suatu H1 H2 anggota di H. Nah, kemudian di sini dimasukkan dengan X sama dengan Y dengan X sama, berarti kita tetapkan seperti itu ya. Berarti kita nyatakan oleh karena itu saya punya ini H1A H2A. Ya, H1A H2A. Ya. H1A H2A dari mana? Dari sini, dari X-nya. Kemudian kita tahu dalam grup itu kan kita punya sifat kanselasi kiri atau kanselasi kanan. Nah, di sini karena dia adalah dalam G semua, berarti kan ini adalah bisa kita nyatakan dalam bentuk kanselasi. Maka saya punya nanti H2 sama H1. Ya, kenapa? Ini gunakan sifat kanselasi pada grup G. Kemudian saya operasikan sebelah kanan dengan B. Berarti saya punya H1B, H2B. Nah, dari sini apa yang kita simpulkan? Oh, ternyata bahwa F itu suatu fungsi atau well defined di situ. Berarti di sini FH1A sama dengan FH1A H1A. Mungkin di sini H2 ya. Ini H2 harusnya. Ini harusnya ini H2. Ini H2. Ini 2 di situ. Kan kita punya dari sini kita punya berarti FH1A sama dengan FH2A. Berarti terbukti bahwa Fx sama dengan FY. Berarti
Kita tunjukkan bahwa F adalah suatu fungsi. Kita lanjutkan ke bukti berikutnya. Akan kita tunjukkan F adalah injektif. Antara injektif dengan fungsi itu hampir sama ya pendefinisiannya. Tinggal hati-hati kita dalam memahaminya. Ya. Akan kita tunjukkan, berarti ini well defined sudah terbukti. Sekarang akan kita tunjukkan F adalah injektif. Ya. Nah, untuk injektif dia mirip dengan yang di fungsi, berarti kondisinya tapi dibalik ya. Nilai fungsinya sama, maka akan kita tunjukkan yang di domainnya sama. Nah, di sini diambil sebarang X anggota HA. Nah, berarti saya punya kondisi X-nya apa? Kemudian kita misalkan, nanti X itu sama dengan Y, dimisalkan seperti itu. Ya, jadi saya punya diambil sebarang X, Y itu anggota HA, kemudian H1A itu adalah X, kemudian H2A itu adalah Y. Nah, kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwa dia adalah injektif ya. Berarti kita buat kondisi disamakan fungsinya, nilai fungsinya sama. Dan ini, berarti dibuat seperti ini. Jadi kita nyatakan bahwa fx sama dengan fy, yaitu H1A, H2A. Ya. Berarti saya punya H1A, H2A. Nah, karena itu sekarang saya punya H1B kan, berdasarkan pendefinisian koset kamu di sini. H1B, ini H2B. Ini harusnya H1A ya. Ini salah ketik, mohon maaf ini. Yang dua di sini kan A. Oh iya sama ya. H1, H2. Oke, berarti sini definisikan menjadi apa? Definisi kita menjadi HA jadi HB, berarti H1B, H2, H2B. Berdasarkan definisi yang kita punya. Yang langsung ke B di sini. Jadi H1A, berarti kembali berarti saya punya B-nya hilang di sini ya. Maka B-nya hilang. Ya. Maka B-nya hilang. Tinggal H1 sama dengan H2 di situ. Nah, berarti yang beda H1 sama dengan H2. Yang saya mau nanti di sini berarti bentuk injektif, berarti XY-nya berarti harus H1 sama dengan H2. Berarti saya operasikan dari sebelah kanan dengan A, berarti saya punya ini. Berarti ini kan dari sini sudah terbukti. H1, H2 berarti sama dengan yang sebelah sini. Nah, jadi bukti selesai. Untuk yang injektif. Sekarang kita tunjukkan untuk yang surjektif. Ya. Jadi pas itu X sama dengan dia ya. Berarti dia injektif. Sekarang kita tunjukkan untuk surjektif. Sama kondisi yang kita punya, F-nya adalah seperti itu. Dipilih seperti itu, surjektif. Berarti diambil, kalau surjektif diambil di HB ya. Diambil sembarang elemen Z di HB di sini. Nah, berarti di sini Z itu kan sama dengan siapa? Maka Z itu sama dengan HB untuk suatu H anggota di H besar. Ya. Oke, lanjutkan. Kemudian di sini karena Z itu HB, ya. Karena Z itu sama dengan HB, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk nih. Berarti terdapat HA anggota di H sebenarnya, sehingga FHA sama dengan HB berdasarkan definisi sama dengan Z di sini. Oh, berarti untuk setiap Z anggota di HB maka bisa kita nyatakan dalam bentuk yang di bawah. Ya. Berarti saya punya ini ya, HA sama HB sama dengan Z. Berarti sudah terbukti dia adalah, akibatnya ini berarti sudah terbukti dia surjektif. Ya, kenapa? Tadi diambil Z itu di HB, di kodomain, ternyata selalu terdapat temannya yang ada di domainnya. Berarti dia suatu fungsi yang surjektif. Ya. Nah, kemudian simpulannya kita tahu bahwa teorema ini terbukti bahwa fungsinya harus bijektif. Kalau nggak bijektif nggak bisa. Jadi simpulannya berarti F itu bijektif, akibatnya kardinalitas dari koset kanan itu sama. Ya, jadi HA sama HB, di mana kardinalitas dari H dan ya dari H itu kita punya sama dengan kardinalitas dari HA dengan HB di sini. Ya, dari sini sebenarnya bisa kita buat lagi di teorema yang sudah kita bahas kan ada mengatakan bahwa HA itu sama dengan H. Karena jika saya punya H itu anggota si H. Nah ini jadi HE itu sama dengan H. Berarti sama aja mengatakan bahwa H juga termasuk koset yang ada di situ. Berarti H juga adalah koset. Jadi bisa kita gantikan
karena dalam teorema itu dikatakan bahwa setiap koset mempunyai jumlah anggota sama, berarti untuk ini pun sama, berarti untuk H pun dia akan sama dengan koset yang lain, misalkan HY dan seterusnya. Ya, itu konsepnya. Sehingga di sini terbukti bahwa dia bijektif. Akibat bijektif berarti K-nya harus pindah dari situ. Ya, kalau dia bijektif berarti kan di sini berarti kardinalitasnya dia udah sama ya, berarti sudah terbukti dia. Ya sudah terbukti ya, berarti sudah terbukti. Berarti nanti bisa kita nyatakan ini berlaku juga ya. Ini juga berlaku untuk si mana tadi tambahannya. Nanti akan kita pakai di Lagrange ini. Nanti dipakai di Lagrange. Ini pun akan sama dengan H. Seperti ini berarti. Ini akan sama dengan HB. Nah, seperti ini. Nah, dia akan sama. Jadi nanti H itu akan sama dengan si HA. Untuk setiap HA anggota di K. Nah, berarti bisa ini berlaku. Berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan barusan. Itu mungkin teorema untuk apa? Mengatakan bahwa setiap koset mempunyai order sama. Ya. Ini ada akibat mungkin di sini bisa kita lihat yang barusan kita sebutkan. Karena di sini apa? Karena di sini bahwa H itu adalah suatu koset, HA juga koset, maka saya punya untuk koset kiri, koset kanan dia punya. Kenapa? Bisa dikatakan kan tadi kalau saya punya HA itu sama dengan H. Jika A itu anggota di H, maka ini pun berlaku untuk koset kiri. Nah, ini pun sama jika A itu anggota di H. Sehingga ini sama aja kan, kalau ini sudah dapat berarti kan sama aja dengan H sama dengan HA di sini. Kardinalitasnya berarti sama dengan A, H. Berarti dia kembali dari definisi ini. Ya, dari teorema kita dapat ini seperti ini. Itu mungkin. Ya, itu mungkin. Ya. Oke, itu mungkin pembuktian akibat simpel sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.